Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada pagi ini. Dimanapun kamu sedang berada, damai sejahtera sukacita menyertai kita. Siap sedia kita memuji Tuhan. Bawa seluruh hati kita kepada Tuhan pada pagi ini dengan penuh kesyukuran dan terima kasih. Itu maksudnya hari Minggu. Kita datang kepada Tuhan, membawa segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia, sebab terlalu banyak kasih anugerahnya kepada kita. Jadi siapkan hati kita, renungkan diri kita, bawa segalanya kepada Tuhan. Ahad ini adalah Ahad Lent yang keempat. Jadi ini Ahad yang kedua akhir kita dalam musim Lent. Jadi maksudnya musim puasa kita, musim doa kita, refleksi kita dengan Tuhan sudah sampai di penghujungnya. Jadi saya percaya setiap diri kita sudah merenungkan diri kita dengan Tuhan sepanjang Lent ini. Jadi sesuai dengan Ahad Lent yang keempat, ayat pendahuluan kita kutip daripada Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang kelima. Begini pujian dan pantun Mazmur. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi begitu keyakinan kita. Sama seperti Mazmur ini berkata, siapakah yang dapat melawan kita? Ataupun apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Mari kita berdoa. Siapkan diri kita memuji, bersyukur pada Tuhan pada pagi ini. Bapa di sorga, sekali lagi Tuhan, Engkau telah membawa kami bersama-sama berkumpul dalam bentuk kami yang baru ini. Kami berkumpul bersama dengan rakan-rakan mungkin, kami berkumpul bersama dengan keluarga mungkin, ataupun kami bersendirian, dimanapun kami sedang berada berkumpul. Tetapi di dalam roh, di dalam kasih anugerah-Mu, kami bersama-sama berkumpul pada pagi ini, memuliakan Engkau. Bapa, kami telah membawa segala kehidupan kami, hati kami, pikiran kami kepada Engkau pada pagi ini. Tuhan, apapun yang kami lakukan pada pagi ini, biarlah itu membawa berkat, membangunkan iman kami, meneguhkan iman kami kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudariku dalam Kristus. Sekali lagi kita dipertemukan di dalam kebaktian online kita. Dan saat ini mari kita semua berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau bersyukur pada Dia dan kita membawakan pujian bagi Dia pagi ini. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Benar Bapa, Engkau bertakhta, Engkau Tuhan Raja kami. Haleluya. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa kemuliaannya sampai selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Karena Dia Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya Tuhan, Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Benar Dia Raja segala raja. Amin. Haleluya. Saat ini mari kita bertenang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sanggup meninggalkan kemuliaan-Nya untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan saat ini kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan hanya Dia Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja segala raja Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan.
akhirnya Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Haleluya. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan, yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ini pujian syukur kami Tuhan, kami mau naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan pertama pada pagi ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 disambung pasal yang ke-53 sehingga ayat yang ke-6. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi.
dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Shalom semua. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 56. Untuk pemimpin choir, menurut lagu Merpati dari Daerah Jauh yang membisu, Mazmur Daud pada masa orang Palestin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, karena aku diserang. Musuh-musuhku menganiaya aku sepanjang masa. Sepanjang hari lawanku menyerang aku, banyak orang yang melawan aku. Ketika aku takut, ya Allah yang Maha Kuasa, aku berharap kepadamu. Aku percaya kepada Allah dan aku tidak takut. Aku memuji Dia kerana janjinya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Sepanjang hari musuhku menyusahkan aku. Mereka sentiasa berusaha untuk mencelakakan aku. Mereka berkumpul di tempat persembunyian dan mengawasi segala gerak-gerikku, sambil mencari kesempatan untuk membunuh aku. Hukumlah mereka, ya Allah, kerana kejahatan mereka. Dengan kemurkaan-Mu, binasakanlah mereka. Engkau tahu betapa cemasnya hatiku. Engkau tahu betapa banyaknya air mataku. Bukankah semuanya itu tercatat di dalam kitab-Mu? Pada hari aku berseru kepadamu, mundurlah musuh-musuhku. Aku tahu bahawa Allah memihak aku. Aku memuji Tuhan Allah kerana janjinya. Aku percaya kepadanya dan aku tidak takut. Apakah yang dapat lakukan manusia kepadaku? Ya Allah, aku akan menepati janjiku kepadamu. Aku akan mempersembahkan korban kesyukuran kepadamu.
Engkau telah menyelamatkan aku daripada kematian dan menjauhkan aku daripada kekalahan. Oleh itu, aku dapat hidup dalam perlindungan Allah, dalam cahaya yang menerangi semua yang hidup. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada awal, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama bagi menghormati pembacaan Injil. Injil Kudus Tuhan kita Yesus Kristus diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ke-16. Bersama-sama kemuliaan kepada Kristus penyelamat kita. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah kotak duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampal mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala, dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus pada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kerusi pengadilan di tempat yang bernama Litostos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah
aku menyalibkan rajamu. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Inilah Injil Kristus. Pujian kepada Kristus, penyelamat kita. Salam dan selamat pagi saudara di dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam siri khotbah petikan daripada Injil Yohanes. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sekali lagi dapat bersama-sama belajar dan mendengar firman-Mu Bapa kami di syurga. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dan juga buka hati minda kami supaya firman ini yang kami kongsikan ini akan boleh sampai dalam hati dan fikiran kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi dan salam sekali lagi saudara dalam Kristus. Jadi tadi saya sudah maklumkan bahwa kita masih lagi dalam musim Lent dan meneruskan siri khotbah kita daripada petikan daripada Injil Yohanes pasal yang ke-19 pada pagi ini. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-16a. Tadi kita sudah mendengar dalam pembacaan Injil kita. Jadi kita seperti minggu lepas kita telah belajar dari peristiwa pendakwaan Yesus di hadapan Pilatus, yang mana kita dapati ianya adalah satu siri pembicaraan yang sangat singkat dan sangat tidak adil. Ya. Jadi setelah Pilatus mendapati tiada kesalahan yang digunakan sebagai alasan untuk menghukum Yesus, dia cuba untuk membebaskan Yesus seperti pada hari kebiasaan, pada hari Paskah. Mereka ataupun Pilatus akan membebaskan seorang tahanan dan dia berharap sangat supaya orang Yahudi akan membebaskan Yesus. Tetapi ternyata orang Yahudi mahukan Barnabas, iaitu seorang pesalah yang ditangkap sebagai seorang perompak untuk dibebaskan. Mereka mau terus juga Yesus terus dihukum. Jadi akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disesah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab Indonesianya untuk disesah atau dicambuk di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tetapi saya rasa dengan jelas lagi kita boleh pakai perkataan disebat. Ya. Jadi tapi bukan disebat guna rotan, tapi disebat dengan sejenis peralatan tali yang begitu menyakitkan, ya, disebat di belakang. Dan tidak cukup juga dengan menyiksa Yesus dengan menyebat dia, malah askar-askar yang ditugaskan menghina dia dengan membuat mahkota duri, ya, dan meletakkannya di kepalanya dan juga mengejek-ejekkan dia. Ya, Yesus sangat terseksa, sangat menderita dan sangat dihina. Jadi itulah sebabnya pada pagi ini saya memberi tema khotbah kita sebagai Yesus disiksa, dihina kerana kita. Ya. Dan oleh itu jadi oleh pada masa yang sama juga, ya, pada masa yang sama orang ramai melaung-laung mendesak Pilatus untuk menyalib Yesus. Alasan mereka adalah kerana Yesus mengaku dirinya anak Allah. Kita baca dalam ayat yang ke-7. Oleh kerana menjaga kepentingan dan kedudukan dirinya, akhirnya Pilatus menyerahkan
Yesus untuk disalibkan. Seperti yang kita maklum dari khotbah yang lalu, dari peristiwa penangkapan Yesus sehingga pembicaraan untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya tidak mengambil masa yang lama. Ya, hanya dalam hari yang sama. Ya, pada malam dia ditangkap sampai keesokan dia sudah dijatuhkan hukuman. Ya. Jadi tidak ada kesalahan yang membolehkan untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya, namun dia tetap diseksa dan tetap dihina, dan hinaan yang ditanggungkan oleh Yesus dan juga hukuman telah dijatuhkan ke atasnya. Jadi seolah-olah dia adalah seorang penjenayah besar, ya. Seolah-olah dia memang betul-betul pesalah yang betul-betul menggugat kedudukan ataupun keamanan pemerintah. Tetapi nanti kita lihat Pilatus beberapa kali mengaku bahwa dia tidak mendapati apa-apa kesalahan pun kepada Yesus. Ya, apakah makna semua ini kepada kita? Kita manusia sekarang. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian dan diangkat ke surga, barulah manusia mengerti, ya, maksud semua ini. Jadi walaupun perkara ini pernah dinobatkan pada zaman lampau, yaitu dalam zaman Perjanjian Lama. Jadi saudara, tema hari ini, Yesus diseksa dan dihina karena kita, dan karena kesakitan dia, karena hinaan yang dihadapi itu memberi maksud yang sangat berarti kepada kehidupan kita di zaman Perjanjian Baru ini. Jadi apakah yang kita dapat pelajari dengan peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga 16? Saya ada kongsikan ambil 3 perkara, ya, 3 perkara yang mungkin yang boleh kita pelajari daripada peristiwa ini nanti. Jadi yang pertama, saudara, seksaan dan hinaan Yesus ini adalah karena dosa kita. Ayat 1 hingga ayat 3. Jadi tadi walaupun Pilatus telah mendapati tidak ada apa-apa kesalahan kepada Yesus, namun Pilatus tetap juga, ya, menyerahkan Yesus kepada askarnya untuk menyesah dia. Tadi saya sudah terangkan tadilah dalam pengenalan tadi, menyesah dia itu ataupun mencamuk dia, atau dengan kata senang kita boleh pahami itu dengan menyebat, ya. Bukan disebat menggunakan rotan, tetapi dia disebat dengan sejenis pemukul yang merupakan tali yang mereka khas untuk menyesa orang yang bersalah atau tawanan. Dia ada di hujung tali ada sejenis besi ataupun benda tajam, dan disebat. Tali itu dipintal dengan adanya logam yang tajam ataupun yang berduri-duri, dan dia disebat, ya, di belakang pesalah. Ianya sungguh menyakitkan. Sudah pasti dia akan meninggalkan kesan-kesan luka dan juga membuat luka di belakang kita. Orang yang kena sebat itu koyak dan berdarah. Jadi bayangkan seorang yang tidak bersalah telah dihukum, seolah-olah Yesus ini telah melakukan kesalahan yang amat berat. Jadi tidak cukup dengan seksaan yang begitu, saudara. Askar-askar juga membuat mahkota duri, ya. Dia ambilnya duri daripada tanaman-tanaman, mungkin bunga yang berduri di situ. Ya, kita tidak tahu. Sedangkan kalau duri yang sangat kecil mencucuk kita pun kita sudah rasa sakit. Tetapi duri dibuat bentuk mahkota dan disarungkan di kepala Yesus. Dan sudah tentu duri-duri ini mencucuk, ya, mencucuk daging-daging ataupun mengguris daging-daging kepala Yesus. Ya, dan sudah tentu ianya sangat menyakitkan, ya, dan sangat menyakitkan dan berdarah. Mesti ada mengalir darahnya, ya. Dan
Yesus dihina juga. Ya, tidak cukup dengan itu, mereka menghina Yesus dengan kata-kata ejekan. Ya. Hai salam, hai raja orang Yahudi, mereka kata. Dan walaupun dipanggil raja, ditamparnya lagi. Ya, muka Yesus. Ya. Dalam pembacaan perjanjian lama kita tadi, ya, naubatan oleh Yesaya mengenai peristiwa ini tadi dalam pembacaan perjanjian lama kita dalam Alkitab Yesaya, yaitu Yesaya 5, saya ambil petikan Yesaya 53 ayat 3 hingga 7. Begini, saya ulang lagi baca dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita menderita, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, siksaan dan hinaan yang ditanggung oleh Yesus ini adalah sebenarnya untuk keselamatan kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Itu nobatan Yesaya tadi kan, dalam pembacaan kita tadi, dalam pembacaan kita tadi. Jadi, apakah penyakit kita dan apakah kesengsaraan kita? Jadi, pemberontakan manusia yang pertama di Taman Eden membuat manusia diusir keluar dari tempat Tuhan itu. Manusia selepas itu manusia perlu diselamatkan. Penyakit kita adalah dosa, pemberontakan manusia terhadap Tuhan, dan oleh kerana akibat dosa ini kita akan sengsara sebab hukuman Tuhan nanti. Tetapi semuanya ini telah ditanggung oleh Yesus bagi kita. Ya, dia rela menanggung penderitaan ini kerana misi dia untuk menyelamatkan kita di muka bumi Tuhan dan memperdamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Jadi andai kata kita sekarang mungkin merasakan tidak selesa ataupun terseksa, lebih-lebih lagi rasa dihina kerana menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Tetapi hinaan dan penderitaan itu sebenarnya Yesus sendiri terlebih dahulu menanggungnya, saudara. Malah yang lebih dahsyat lagi, ya, itu lebih penderitaan yang Kristus pernah alami, tanggung itu lebih dahsyat lagi daripada apa yang kita rasakan. Ya, kita pun mesti menempuhnya seperti Yesus. Ya, kita telah beriman kepada Dia, kita percaya bahawa apa yang telah terjadi, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ini sebenarnya adalah satu karya penyelamatan bagi kita. Maka kita yang orang-orang yang percaya, kita harus menempuh setiap dugaan hidup kita ini dengan iman yang kukuh. Dengan tujuan hidup kita nanti kita akan dapat kembali tinggal bersama-sama dengan dalam kerajaan Bapa kita di syurga. Ya, itu sebenarnya misi Tuhan. Kita dahulu tinggal dalam kerajaan syurga, Adam dan Hawa, kerajaan Tuhan. Kemudian jatuh bawah, dihukum, dibuang ke bumi untuk kerana dosa dan pemberontakan kita, dan Tuhan berjanji, ya, mau membawa kita kembali lagi ke dalam kerajaannya. Inilah melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi kerana kita tahu kita di pihak benar, seperti Yesus sendiri, kita tetap menempuhnya untuk misi keselamatan yang telah Tuhan rencanakan kepada kita. Yang kedua, saudara, dalam peristiwa ini kita dapat mengetahui bahawa Yesus ini sebenarnya benar-benar anak Allah. Pilatus, walaupun dia mengaku bahawa dia tidak mendapati apa-apa kesalahan pada Yesus, kita boleh baca dalam ayat keempat, dia tidak lagi menjatuhkan, sebelum masa ini dia belum lagi berani menjatuhkan hukuman terhadap Yesus. Namun orang-orang Yahudi sudah berteriak melaung-laung supaya Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-6. Jadi walaupun Pilatus ini cuba untuk mengelak daripada menyalibkan Yesus, dan dalam hatinya, dalam percakapannya, dia ingin menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi sendiri, untuk menyalibkan dia. Dia tidak berani, dia tidak berani. Kerana dia mengaku bahawa dia tidak mendapati apa-apa kesalahan pun pada Yesus. Jadi namun orang Yahudi mendesak Yesus dihukum mati dengan menyalib Yesus. Jadi apa alasan mereka? Jadi alasan mereka sebab Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah. Di dalam hukum Taurat Musa, kalau seseorang itu didapati bersalah ataupun harus menjalani hukuman mati, satu hukuman itu adalah dengan merejam mereka dengan batu ataupun melempar mereka dengan batu kalau mereka melanggar hukum Tuhan. Sebagai contohnya seperti berzina, melemparkan pesalah itu, orang ramai melemparkan pesalah itu dengan batu, itu dalam hukum Taurat Musa dulu. Tetapi hukuman salib tidak pernah ada di dalam hukum Taurat. Jadi di sini kita dapati betapa terpesongnya mereka dari kebenaran yang benar. Mereka menggunakan alasan hukum Taurat. Jadi masih ingat lagi tak kita semasa Yesus dibaptis oleh Yohanes, dalam Markus 1 ayat 11, setelah Yohanes membaptis Yesus, dia nampak ada roh seperti burung merpati turun di atas kepada Yesus, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Banyak peristiwa dalam Alkitab menyatakan bahawa Yesus adalah anak Allah. Malah iblis pun mengaku dan mengetahui bahawa Yesus adalah anak Allah. Jadi pada peristiwa ini, ketika orang Yahudi menyatakan kesalahan bahawa Yesus mengaku dirinya anak Allah, jadi bertambah takutlah Pilatus. Dan mungkin juga dia mahu Yesus membela diri atau menarik kenyataan sebagai anak Allah, supaya dia boleh membebaskan Yesus. Sebab katanya dia mempunyai kuasa untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Jadi walaupun mengalami siksaan dan hinaan yang menyakitkan, dan akan lebih sengsara lagi nanti apabila dihukum salib, Yesus mengetahui itu, Yesus tidak pernah menafikan bahawa dirinya bukan anak Allah. Dia tidak menarik untuk menafikan bahawa dia bukan anak Allah, dan supaya dia bebas daripada hukuman dan sakitan itu dan disakiti itu. Mampukah, kalau kita fikir, mampukah kalau seseorang yang berbohong menahan siksaan dan hukuman yang amat menyakitkan ini? Sudah tentu jika seseorang itu berbohong ataupun dia berbohong atau tidak benar, sudah tentu dia akan mengubah pengakuan dia. Apakah lagi jika diganjarkan dengan syarat untuk dibebaskan. Yesus benar-benar anak Allah yang sedang melaksanakan misinya untuk memperdamaikan manusia yang penuh dosa ini dengan Bapa-Nya di surga. Dan membolehkan kita juga, orang-orang yang percaya, memperolehi hak sebagai anak-anak Allah melalui
penderitaan dan hinaan yang telah Yesus tanggung ini. Jadi salah satu sebab orang Kristen dihina juga adalah kerana kita mengaku Yesus adalah anak Allah dan Tuhan kita. Sebab mereka tidak mengerti apakah maksud anak Allah di sini, ya. Ya, pemikiran duniawi, anak hanya boleh dihasilkan melalui hubungan lelaki dan perempuan, yaitu perkawinan. Jadi anak yang dimaksudkan bagi kita di sini adalah satu ikatan hubungan antara bapa dan anak yang sama setara, ya, yang tidak dapat kita jelaskan menurut fikiran logik manusia. Tapi bagi kita orang Kristen, kita sangat mengerti tentang perkara ini. Ya, kalau orang duniawi, kalau kita kata kerajaan Tuhan, pun mereka ingat kita ingin melawan kerajaan yang ada di sekarang. Ya, itu orang duniawi. Mereka sangat susah untuk mengerti kebenaran. Ya, sehingga Alkitab adalah merupakan satu Alkitab buku, ya, buku yang sangat paling banyak tidak disukai oleh masyarakat manusia di dunia ini. Ya, banyak kerajaan-kerajaan yang mengharamkan buku ataupun Alkitab kita. Ya, walaupun tidak ada satu pun, ya, di dalam Alkitab kita yang menyuruh kita menentang kerajaan ataupun melawan kerajaan, melawan pemerintah, tetapi tidak tahulah, ya, manusia memang inilah dunia, ya, dia memang tidak suka melihat kebenaran. Yang ketiga, kita juga dapat mengetahui bahawa Yesus adalah Raja di atas segala raja melalui peristiwa ini. Jadi terdapat beberapa ayat di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan nobatan tentang seorang raja yang akan memerintah seluruh bangsa-bangsa antara bangsa-bangsa di dunia ini nanti, dan antara satunya adalah dalam Kejadian 40 Kejadian bab 40 ayat yang ke-10. Jadi tongkat kerajaan tidak akan berganjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi nobatan ini telah digenapkan dalam keturunan Raja Israel kepada Daud, dan seterusnya Yesus. Tetapi pada zaman Yesus, walaupun pada mula-mulanya mereka mengingatkan Yesus ini adalah seorang raja yang seperti Daud, yang akan memerintah umat Israel, ya, akan memperkembangkan kerajaan umat Israel di dunia ini. Tetapi ternyata mereka punya dakwaan itu, mereka punya sangkaan itu tidak benar. Malah mereka tidak tahu bahawa Yesus adalah Raja yang memerintah seluruh alam semesta. Ya, tetapi para imam-imam Yahudi dan juga manusia pada masa itu tidak melihat hal ini sedang terjadi. Ya. Dan sehinggalah Yesus telah diangkat ke surga. Dia tidak menafikan, Yesus sendiri tidak pernah menafikan bahawa dia adalah raja. Tetapi dia bukanlah raja yang berasal dari bumi. Ya, Yesus menjawab Pilatus ketika Pilatus cuba untuk menunjukkan kuasanya untuk membebaskan Yesus. Dalam ayat yang ke-11 tadi, Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerah aku kepadamu lebih besar dosanya." Akhirnya, Pilatus tidak ada pilihan, dia menyerahkan Yesus untuk dihukum demi menjaga kedudukan dan marwah dia. Ya. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, kepada orang Yahudi, kepada orang ramai untuk disalibkan. Ya, sebab apa? Sebab imam-imam kepala itu berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain dari Kaisar. Kalau kamu tidak menyatukan hukuman kepada orang ini, kamu bukan sahabat Kaisar." Ayat yang tadi, yang sebelumnya, ya. Jadi demi menjaga kedudukan, Pilatus menyerahkan Yesus
untuk dihukum salib. Jadi orang duniawi tidak akan dapat memahami bahwa Yesus adalah Raja seperti yang kita ketahui, seperti yang kita percaya. Ya. Kita menyembah Raja di atas segala raja yang memerintah seluruh alam semesta. Mungkin orang ingat kita ingin melantik satu lagi Raja. Tidak, ya. Raja kita adalah Raja yang berkuasa ke atas seluruh alam semesta. Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Raja. Dia diseksa, dia menderita, dia dihina di dunia ini karena misi keselamatan untuk menyelamatkan kita supaya diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, sebab kita yang penuh manusia, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pemberontakan ini, ya, tidak akan dapat berdamai dengan Tuhan kalau Yesus tidak melaksanakannya. Jadi, saudara, itulah 3 poin yang kita dapat fahami, ya, kita dapat yang dapat saya kongsikan di dalam peristiwa penjatuhan hukuman sabitan kesalahan terhadap Yesus yang tidak bersalah ini di dalam pasal Yohanes 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Intinya saudara, jadi yang pertama, ya, dari awal hingga sekarang dunia ini sukar, ya, untuk memahami peristiwa ini, ya, sukar. Tetapi kita yang telah percaya, kita harus tetap dengan kepercayaan ini, ya, melalui iman kita. Kita di pihak yang benar. Jadi walaupun kemungkinan kita diseksa ataupun pernah sekali kita dihina, ya, karena kebenaran ini, ya, tetapi kita tetap mengaku Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita dan juga adalah Raja kita yang sangat berkuasa. Jadi yang kedua, saudara, seperti Yesus yang terus menempuh semuanya demi keselamatan kita, seharusnya juga kita begitu. Ya, kita harus menempuh segala rintangan iman yang kita hadapi di dunia ini dalam kebenaran, ya, sehingga sampai akhirnya. Sampai akhirnya nanti apabila Yesus telah datang lagi untuk kali keduanya, untuk menghakimi semua manusia dan membawa orang-orang benar kembali ke dalam kerajaan Bapa kita yang di surga. Jadi saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau satu ketika dulu Yesus telah menyelamatkan kami daripada dosa-dosa pemberontakan kehidupan manusia, Tuhan. Namun Tuhan, Engkau telah melaksanakannya dalam penderitaan, dengan bilu-bilu lukamu, dengan darahmu yang mengalir, Tuhan. Kami diperdamaikan dengan Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sia-sialah semua bila hidupmu tak percaya pada Yesus Tuhanmu yang telah mati bagi dosamu. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam
yang kering ditiup angin hilang selamanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjadi langit, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering ditiup angin hilang selamanya. Menjadi langit, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Bagaikan menjadi angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Saudara-saudari jemaat, kita telah memberi yang terbaik untuk Tuhan, termasuklah apa yang ada pada diri kita. Oleh itu mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia dengan pemberian kita. Tuhan, Engkau besar dan perkasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jadi saudara, perlu sangat kita mengingatkan diri kita, mengapa kita menjadi orang Kristen. Berdasarkan kepada pengajaran para rasul, maka kita mengingatkan diri kita lagi, inti iman utama kita orang Kristen seperti yang diajarkan oleh para rasul. Mari kita sama-sama meneguhkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam pekerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari semua jemaat kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di syurga, Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau, mau menyatakan syukur kami untuk kesempatan hari ini sekali lagi kami dapat berkumpul secara online untuk terus menyatakan iman kami lewat pujian dan penyembahan, dan firman yang kami dengar telah memperbaharui, menguat dan meneguhkan iman kami. Ampuni kesalahan kami dan terima kasih Tuhan kerana Engkau melayakkan kami untuk datang bersatu di dalam nama Yesus, mengangkat doa kami. Bapa di syurga, kami serahkan dunia ke dalam tangan-Mu. Dalam keadaan yang sangat membimbangkan saat ini, dunia diancam pandemik COVID-19. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam usaha membendung dan menghentikan penularan COVID-19 ini. Dalam keadaan yang tegang sekarang, kami berdoa agar ramai jiwa yang akan menemui Engkau adalah keselamatan yang sebenar dan sejati. Untuk negara kami Malaysia, kami berdoa agar pemberian vaksin COVID-19 dapat dilaksanakan dengan lancar, segala SOP dapat dipatuhi, dan penularan COVID-19 dapat dibendung dan dihentikan dengan segera. Kami juga berdoa agar kerajaan yang sedia ada dapat merancang dan memulihkan kembali keadaan ekonomi negara kami. Bagi gereja kami, St. Mary's, kami mahu terus berdoa dan menyerahkan sepenuhnya semua padri di gereja kami beserta keluarga mereka, khususnya di pelayanan bahasa Malaysia. Kami berdoa agar mereka terus melayani dengan penuh bertenaga, berkati mereka dengan kesihatan yang baik, penuhi kecukupan mereka, dan tambah mereka hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Begitu juga dengan barisan kompel yang baru, Tuhan, Engkau terus lengkapi barisan ini dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk supaya kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau serahkan semua jemaat pelayanan bahasa Malaysia, tidak kira dimanapun kami berada. Kami mohon Engkau terus memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Berkati kami dalam apapun yang kami lakukan. Cukupkan segala keperluan dan kewangan kami. Berkati kami dengan damai dan sejahtera Tuhan di dalam hati dan fikiran kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau mendengar kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Ini doa kami dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari, untuk merefleksi, mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kekudusan dan kesucian kita, mari kita sama-sama diperingatkan tentang ke-10 hukum. Bersama-sama kita akan membacanya, kita akan meresponi ini. Nanti saya akan membaca hukumnya, jemaat akan memberi respon, Tuhan kasihanilah kami. Jemaat, ini ke-10 hukum Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Oleh itu, dengarkanlah perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada umat-Nya dan menghayatinya dengan segenap hati. Akulah Tuhan, Tuhan kamu. Jangan ada pada kamu Tuhan-Tuhan lain selain aku. Kamu harus mengasihi Tuhan, Tuhan kamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal fikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu." Sama-sama. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Jangan buat patung bagi dirimu. Tuhan itu roh,
dan barang siapa yang menyembah Dia haruslah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Jangan sebut nama Tuhanmu dengan maksud yang jahat. Kamu haruslah menyembah Dia dengan penuh hormat dan kagum. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ingat dan rayakanlah hari Tuhan, dan jagalah kesuciannya. Kristus sudah bangkit dari kematian. Tetapkan pikiran Anda pada perkara-perkara yang di atas, bukannya pada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Hormatilah bapa dan ibumu. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hormatilah semua orang. Sayangilah persaudaraan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Jangan membunuh. Jangan menyimpan dendam dan kemarahan terhadap sesamamu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Jangan berzina. Ketahuilah bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Jangan mencuri. Kamu haruslah bekerja dengan jujur dan berilah kepada mereka yang memerlukan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Jangan menjadi saksi bohong. Biarlah semua orang berkata benar. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah mengingini kepunyaan orang lain. Ingatlah akan kata-kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia daripada menerima. Kasihanilah orang lain sama seperti dirimu sendiri. Karena kasih adalah penggenapan seluruh hukum. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, mari kita dengan sepenuh hati, dengan jujur, datang mengaku dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh itu, berdasarkan kepada 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 tadi, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita. Yahweh yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang Maha Berkuasa mengasihi kita, membebaskan kita dari segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi saudara, mari kita berdiri. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa dengan bentuk lagu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa syukur ini. Tuhan kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Jadi saudara, sekarang kita tenang diri dulu, masa untuk pengumuman. Ya, pertama-tama setiap hari Ahad saya ingin bersyukur kepada Tuhan oleh karena di dalam keadaan kita beribadah dalam online, tetapi saya sangat terdorong dengan kehadiran semua mengikuti ibadah dimanapun kamu berada. Rekod kehadiran kamu sangat bagus, jadi bersyukur kepada Tuhan. Marilah saya mengambil peluang ini untuk memberi nasihat pastoral untuk kita semua. Saudara, masa ini seperti hari ini masa yang jahat. Kita sekarang di dalam masa-masa terakhir, mesti kita ingat itu. Bila-bila masa saja Tuhan kita, Raja kita, Sang Penyelamat kita Yesus Kristus datang. Di dalam keadaan dunia kucak-kacir dalam berbagai-bagai masalah, bukan saja dari masalah sakit penyakit pandemik, tetapi masalah sosial, ada rusuhan di mana-mana di dunia ini dan sebagainya. Inilah masa yang jahat. Jadi oleh itu saya memberi dorongan. Ini bukan masanya kita untuk mengundur diri untuk pelayanan Tuhan. Ini bukan masanya kita katakan, Tuhan saya ingin rehat dulu dalam melayani Engkau. Ini bukan masanya kita untuk duduk diam. Marilah kita giat melakukan ibadah firman Tuhan seperti dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24-25. Masa Tuhan sudah dekat. Ini masanya kita semakin giat melakukan ibadah kita. Ini bukan masa untuk mengundur diri, ini bukan masa untuk bercuti melayani Tuhan. Marilah Tuhan datang. Waktu Dia datang, kita didapati sibuk melayani Dia. Oke, itu yang saya ingin dorong kita sama-sama dimanapun kita berada. Lalu pengumuman yang pertama, keadaan dalam negara kita, ada berita yang sudah agak bagus bunyinya. Ya, case pun agak menjadi kurang sudah. Jadi kelonggaran sudah diberikan kepada rakyat. Jadi itu satu berita yang kita tunggu-tunggulah sebenarnya. Bila nanti kita akan datang lagi bersekutu bersama-sama di gereja. Jadi saudara, untuk itu saya tetap dapat memberi jaminan bila kita akan datang. Bagi pihak gereja di St. Mary, pihak task force dan juga council gereja akan memberi kata putus bagi kita. Kita tunggu dalam 2 minggu apa keputusan mereka. Mereka pasti akan membuat satu keputusan sesuai dengan pengumuman yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita berkenaan dengan berkumpul beramai-ramai lagi. Jadi saudara, terima kasih untuk perhatian dan pengertian kita pada pagi ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Jadi Tuhan bersama kita. Haleluya, mari sekali lagi kita berdiri. Kita mau katakan, Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung.
Baik jemaat, saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Seperti biasa, terimalah berkat dan pengutusan Len. Sebab kita sedang keluar ke dunia, jadi pasti kita memerlukan Tuhan beserta dengan kita. Sesuai dengan Len, inilah berkat Len bagi kita. Kristus mengaruniakan kamu untuk bertumbuh di dalam kekudusan, untuk menyangkar diri sendiri, pikul salibmu dan mengikuti Dia. Dan berkat Tuhan yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan jangan lupa layanilah Tuhan sama-sama dalam nama Kristus. Amin. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan menyertai kita. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas